illallah, la ilaha 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 illallah. Wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ayahanda rohani kita, Maulana Al-Murabbina wa Mursidina Ma'arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga beliau sekalian, sahabat-sahabat beliau, dan juga murid-murid beliau sekalian. Yang kita hormati dan kita muliakan Wali Nanggro Kepri, Wali Nanggro Batam, para guru-guru kita semuanya, para pakar tauhid tasawuf, Tuha Bet, Tuha Lapan, Tuha Kadam, dan juga orang tua kita, Bapak Marjuki, Bapak Yuri, dan juga semua kawan-kawan yang telah berhadir di posko mujahadah yang kita cintai ini. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita taubat inabah serta istiqomah dengan mengikuti jalan abuya kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada abuya kita, umur yang panjang, dijauhkan fitnah daripada beliau, dan ditolong oleh Allah perjuangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengetahui baru-baru ini abuya kita menuju satu tempat di pulau, menaiki sampan. Ini ada dilihat sama anak kami yang umur 4 tahun. Apa beliau katakan? Kasihan abuya katanya. Dia melihat video itu, dia mengatakan kasihan abuya. Jadi kami sendiri malu dengan anak. Dia bisa melihat dan merasakan itu. Sementara kita di Batam ini masih santai-santai. Masih santai-santai. Abuya terus mendakwahkan ajaran ini. Kenapa? Karena abuya sangat hakul yakin, walaupun ada rintangan, halangan dari para ulama-ulama juga, khususnya ulama yang di Aceh yang belum dapat memahami apa yang dibawa oleh abuya, yang belum dapat hidayah oleh Allah,
banyak menentang Abuya kita. Namun begitu, Abuya tetap mendatangi mereka, tetap mendakwahkan mereka, karena Abuya begitu yakin ajaran ini adalah ajaran yang hak. Abuya sudah berusia 74 tahun. Sudah tidak muda lagi. Makanya Abuya mendidik di mana-mana murid-murid beliau agar dapat menyampaikan ajaran ini. Karena ajaran ini adalah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makalah pada malam hari ini berjudul cara menyampaikan dakwah tauhid tasawuf. Kita telah membacanya tadi. Secara keseluruhan kita melihat para guru-guru kita yang ditulis dalam makalah ini menyampaikan ajaran tauhid tasawuf ini. Yang pertama sekali dia memperkenalkan siapa Abuya. Dia bercerita kepada umat, kepada orang-orang, siapa Abuya dan apa yang dibawa oleh Abuya, ilmu apa yang diajarkan Abuya, dan untuk apa. Dan kebanyakan para guru-guru kita ini dalam mendakwahkan ajaran tauhid tasawuf ini mendapat sambutan yang begitu hangat daripada masyarakat. Karena apa? Karena para guru-guru kita yang di makalah ini, yang pertama sekali dia mengenal Abuya. Yang kedua, dia dekat dengan Abuya, baik secara zahiriahnya dan secara batiniahnya. Dan yang ketiga, dia selalu bersama Abu. Dia selalu bersama Abuya di mana saja. Dalam dia menyampaikan dakwah ajaran ini tidak ada wujud dirinya, tidak ada keinginan dirinya. Dia mengikuti keinginan Abuya. Nah, ini sebagai contoh bagi kita yang ada di Batam. Terutama dakwah ini kita mendakwahkan diri kita dulu. Kita kenal dulu siapa Abuya itu. Sudah kita mengenal Abuya, baru ada rasa ingin dekat. Di makalah ini dikatakan harus bersubhah. Harus bersubhah. Jadi setelah kita dekat dengan Abuya, insya Allah kita akan bersama Abuya, walaupun kita jauh di Batam ini. Kalau ada ini dalam diri kita, insya Allah dakwah tauhid tasawuf di muka bumi ini, khususnya di Batam ini, dapat bersinar. Dapat bersinar. Jadi kita tanya dulu pada diri kita sendiri, sudahkah kita mengenal Abuya? Sudahkah kita dekat dengan Abuya? Sudahkah kita selalu bersama Abuya? Jangan kita bilang cinta-cinta saja dengan Abu. Karena kata Abun Daifi Wali, anaknya Abuya kita yang waktu itu datang ke posko, dia mengatakan, benar cinta itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia selalu bersubah, selalu dekat dengan yang dia cintai. Dalam kategori ini dengan mursyid kita. Bagaimana kita jauh di Batam? Bagaimana kita harus selalu dekat? Paling tidak kita selalu ke posko,
Karena kata Abi Muhtar, ruhani Abuya itu ada di posko ini. Ruhani Abu ada di posko-posko. Yang kedua, berteman. Kita harus mencari teman yang sama kemauannya, dengan kita, yaitu menuju Allah dalam bimbingan rohani Abuya kita. Karena kalau kita berteman dengan yang tidak sama kemauan, ini pembicaraan kita banyak tentang hal-hal duniawi yang menyebabkan hati kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berteman, jangan melihat bahwasanya Tengku Hadi guru dia. Ini masih kawan-kawan masih belum mengerti. Karena dalam ajaran tauhid tasawuf ini kita melihat teman kita itu lebih baik, lebih alim daripada kita. Kita lebih banyak dosa kita daripada dosa dia. Kalaupun teman kita itu salah, kita harus melihat satu keozoran, atau Abuya menzahirkan kesalahan kita kepada teman kita. Jadi tidak sakit hati kita dengan teman kita. Yang ketiga, kita berkemauan. Kita mendahului kemauan mursyid kita daripada kemauan kita dan kemauan orang lain. Harus mendahului kemauan mursyid kita. Kita harus sesama kita yang telah bergabung harus saling bercerita, harus saling diskusi apa yang dianjurkan oleh Abuya kita. Harus saling berkasih sayang satu sama lain. Dan berakhlak yang mulia. Kalau teman kita dalam arti kata ada satu kesalahan, kita harus mengingatkan. Karena pada hakikatnya kita telah bersama Abuya ini, kita satu ayah, saudara satu ayah, sangat dekat sekali. Sudah menjadi saudara satu ayah rohani. Jangan kita melihat teman kita sudah lalai, kita biarkan. Ini belum kita mendakwahkan orang yang belum mengenal Abu, masih yang sudah mengenal. Tapi bagaimana cara biar bisa dekat? Bagaimana? Terkadang kita ingin mendakwahkan dengan orang yang belum mengenal Abu, yang sudah kenal, yang sudah datang ke posko saja, kadang-kadang masih sangat jauh. Nah, yang sudah kenal bagaimana kita mengajak, termasuk terutama mengajak diri kita untuk supaya bisa dekat. Di samping itu kita juga melatih-latih. Kita melatih-latih diri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada masyarakat untuk menyampaikan, untuk mengenalkan, untuk menyampaikan ajaran tauhid tasawuf ini. Siapa yang menggagasnya, mabadi, apa hukum mempelajari ilmu tauhid tasawuf ini? Ini hukum fardhu ain hukumnya. Dan kita mendakwahkan jangan ada maksud diri kita.
Masalah orang itu terima dengan tidak terima, itu tidak ada kemampuan kita, terlepas daripada kemampuan kita. Waktu menceritakan cara menyampaikan dakwah tauhid tasawuf, kita sering terlihat di luar diri kita, terlihat orang lain. Pada intinya itu untuk diri kita. Pada intinya untuk diri kita, untuk memperbagus amal kita, untuk melatih-latih hawa nafsu kita. Jadi kalau kita sendiri belum mengenal, belum mengetahui dan belum mengamalkan, bagaimana kita ingin menyampaikan? Jadi sering-seringlah kita bermuhasabah diri. Jangan ada kesalahan kawan kita lalu kita menjauhkan. Di mana ajaran Abuya yang selalu berkasih sayang? Kita lupakan kawan kita. Di mana ajaran yang Abuya menganjurkan kepada kita selalu berkasih sayang, saling berkasih sayang. Jadi kita mengajak terutama diri kami, kalaulah memang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita bersama, selalu kita mengingatkan satu sama lain kita, memberi nasihat, melatih-latih diri kita apa yang dianjurkan oleh mursyid kita. Apa yang dianjurkan oleh mursyid kita. Ini kalau sudah masuk ajaran Abuya di dalam batin kita ini, sudah hakul yakin kita, mudah kita untuk mendakwahkan keluar. Karena sudah begitu hakul yakin. Seperti orang yang pulang dari haji, pergi ke Mekah, dia sudah merasakan itu. Waktu dia pulang, dia mengajak orang-orang untuk berangkat ke haji itu dengan zuhd, dengan kasih sayangnya, dengan rasa kasih sayang. Karena dia telah merasakan kenikmatan itu, sehingga terpanggillah hati-hati orang yang dia ajar. Begitu juga dengan ajaran tauhid tasawuf yang Abuya ajarkan kepada kita. Kalau memang ajaran ini sudah masuk di dalam batin kita, kita memperkenalkan Abu, siapa Abu? Orang-orang alim yang sangat alim dari luar negeri, dari Pulau Jawa, datang mengunjungi Abuya kita. Padahal murid beliau sudah puluhan ribu orang juga. Jadi kealiman Abuya ini dinilai oleh orang-orang yang sangat alim. Bukan seperti orang kita-kita yang mengatakan Abu alim. Kita belum mampu lagi melihat siapa Abu. Jadi kita mampu melihat orang-orang alim yang melihat Abu, yang melihat Abuya kita, yang mengakui Abuya kita. Bukan hanya LC, sudah para syekh-syekh. Kalau orang-orang alim saja mengakui kealiman Abuya, bagaimana lagi kita yang tidak alim? Bagaimana lagi kita yang tidak alim? Di makalah ini ada ditulis tadi, mengadakan diskusi atau meeting secara kecil, baik kelompok, teman-teman atau kawan-kawan, dan menyampaikan ilmu ini harus bersuhbah,
menyampaikan ilmu Abuya ini, harus kita bersuhbah, harus kita berjumpa dengan Abuya, harus kita dekat. Karena waktu berjumpa antara murid dan syekh itu ada namanya ilmu futuh, ilmu yang dari dada seorang mursyid ke dalam dada muridnya. Ini yang kita harapkan. Karena waktu kita berjumpa dengan Abuya ini, kita merasa hilang. Kita merasa hilang. Kita merasa lupa segalanya. Yang ada hanya Abu. Karena anugerah Allah kepada orang-orang alim ini, kemuliaan yang Allah beri kepada orang-orang alim ini, membuat makhluk-makhluk di muka bumi ini tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman dan yang didatangkan ilmu akan beberapa derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman ini dan memberikan ilmu akan beberapa derajat. Dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan tingkatan derajat orang arif billah ini dengan orang yang orang alim tapi belum arif billah. Ini 500 derajat. Dalam satu derajat ke derajat yang kedua ini perjalanannya 70 tahun. Jadi sangat tinggi derajat. Jadi sangat wajib kita memuliakan Abuya kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sesungguhnya ia memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, dia dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka bagiannya surga. Maka bagiannya surga. Jadi kita memuliakan mursyid ini, kita memuliakan Abuya ini, seakan-akan kita memuliakan Nabi. Karena beliau adalah pewaris ahli Nabi. Beliau adalah seorang waliullah akhir zaman. Apa kata Dr. Syekh Diyauddin Kuswandi, seorang cendekiawan, seorang keturunan waliullah, yaitu ketua perkumpulan Wali Songo. Abuya Syekh Haji Amran Wali adalah ulama sufi besar pada zamannya. Belajarlah anda kepadanya, jikalau tidak menyesal anda nanti, kata. Kalau tidak menyesal anda. Jadi kita mohon pertolongan Allah di bulan puasa ini, dimudahkan untuk kita bersubah kepada Abu. Mudah-mudahan dimudahkan kita. Karena dalam makalah ini pun dianjurkan seseorang yang bisa menyampaikan ilmu tauhid tasawuf ini yang dibawa Abuya, salah satunya wajib kita bersuhbah. Ini untuk diri kita, bukan untuk Abuya. Kalau Abuya puluhan ribu orang bersuhbah, kita ambil kesempatan ini. Karena di posko kita ini masih banyak yang belum bersuhbah, walau sudah lama mengikuti majelis ini, tapi belum ada kesempatan
sampai kepada abuya kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini semua kita jamaah di Batam bisa bersubah dengan abuya kita, agar kepulangan kita nanti dari tempat abu mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu futuh dari abu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, banyak kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita semua yang ada di sini, dan kita melatih-latihlah diri kita mendakwahkan terutama untuk diri kita dan tetangga, keluarga dan masyarakat yang ada di Batam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.